Kali ini kita akan membahas mengenai traffic SEO, jenis SEO, indikator utamanya, dan tools SEO. Tipe traffic SEO yang pertama adalah quality traffic atau lebih dikenal dengan traffic yang berkualitas. Untuk menentukan nilai kualitas traffic dapat diukur dari seberapa besar nilai dari konversi yang dihasilkan dari data pengunjung yang masuk pada website. Untuk website bisnis, semakin banyak pengunjung situs yang berganti menjadi pembeli, maka semakin baik pula kualitas traffic dari website. Pada umumnya, pengunjung akan melihat dan mencari tahu apa saja produk yang kita tawarkan. Sehingga hal tersebut termasuk ke dalam traffic dengan menggunakan bantuan kata kunci transaksional. Kedua, quantity of traffic. Kuantitas dari sebuah traffic juga sangat diperhitungkan untuk meningkatkan performa sebuah website. Semakin banyak pengunjung yang masuk pada setiap halaman website, maka semakin besar nilai traffic yang dapat diperoleh. Jadi, ketika mengembangkan situs web bisnis, maka kita perlu memperbanyak halaman dengan konten yang berkualitas, di mana kita dapat membuat kumpulan artikel dalam bentuk blog yang mengandung keyword yang bersifat informasional. Dan yang ketiga, organic traffic, di mana sangat disukai oleh pemilik website karena tidak membutuhkan biaya atau gratis. Dengan traffic organik juga dapat mendatangkan jumlah pengunjung yang lebih banyak serta meningkatkan konversi. Sebagai contoh, ketika seseorang mengetikkan kata kunci dalam mesin pencari di sebuah browser dan selanjutnya user tersebut akan mengklik link yang ditampilkan pada hasil pencarian. Nah, kunjungan link tersebut yang merupakan sebuah organic traffic. Jenis SEO. Pertama, SEO on page. Jenis yang pertama ini ialah melakukan optimasi dengan SEO on page. Penerapannya dapat dilakukan dengan beberapa perbaikan dan perubahan pada konten dan halaman website kita. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah melakukan keyword research atau riset kata kunci. Sebelum membuat sebuah website, pastikan kita telah melakukan riset kata kunci yang berhubungan dengan bisnis kita. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengetahui seberapa besar proyeksi traffic yang bisa kita peroleh sesuai dengan keyword yang relevan dengan bisnis kita. Selain itu juga, perlu untuk mengecek keyword yang digunakan oleh kompetitor kita, supaya kita dapat membuat halaman dengan konten yang lebih baik dari kompetitor bisnis. Pastikan juga untuk membuat konten atau tampilan halaman situs yang menarik dan unik, agar saat Google melakukan crawling, website kita tidak dianggap sebagai spam atau mengandung unsur duplikasi atau plagiasi konten. Perbaikan hal teknis. Untuk mempermudah pekerjaan dari web crawler, pastikan kita untuk selalu melakukan audit mengenai masalah teknis dalam SEO on page. Perbaikan dari hal teknis meliputi pengecekan sitemap, mengganti link yang rusak atau broken link, menghindari kesalahan dalam proses redirect, hingga perbaikan URL yang rusak. Optimasi halaman web. Langkah yang ketiga yaitu melakukan perbaikan, khususnya untuk bagian konten dari situs web kita. Optimasi tersebut meliputi penambahan meta title dan description, pembuatan heading yang baik, persebaran keyword density, penulisan alt image, struktur konten yang jelas, serta pembuatan konten yang relevan dengan keyword yang kita targetkan. Menyesuaikan user experience. Penyesuaian dari setiap elemen, warna, teks, gambar, hingga tombol dari halaman website kita supaya pengunjung mendapatkan pengalaman yang baik. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan kecepatan web, hingga pengembangan struktur konten yang sesuai dengan tema yang dibuat. Semakin mudah user dalam mengakses situs kita, maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya traffic pengunjung dan menambah nilai authority dari website kita. Berikut merupakan aspek-aspek yang dimaksimalkan. Permaling, judul konten, struktur konten, gambar konten, sebaran keyword, kualitas konten, internal link, dan elemen SEO lainnya. Kedua, SEO off page. Untuk langkah ini biasanya berfungsi untuk membantu meningkatkan traffic website. Apabila dalam perkembangannya, optimasi on page dirasa masih belum cukup dan mampu untuk meningkatkan konversi traffic untuk bisnis kita. Menambahkan backlink.
Backlink merupakan cara yang paling sering digunakan oleh pemilik website untuk dapat meningkatkan authority jika situs link kita ditempatkan atau berada pada pemilik website yang lain. Jadi, situs link yang kita miliki akan berada pada website lain dan biasanya menjadi bentuk rekomendasi terhadap situs kita. Melakukan promosi. Kita juga dapat melakukan promosi dengan cara mengunggah halaman website kita pada situs media sosial yang kita miliki. Tujuannya adalah untuk mendapatkan cakupan pengunjung yang lebih luas lagi. Untuk platform media sosial yang dapat kita sasar adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Pada ketiga platform tersebut juga menyediakan promosi dalam bentuk iklan berbayar untuk mempromosikan produk bisnis kita. Semakin banyak relasi yang terbentuk dapat menambahkan jumlah trafik yang masuk pada situs yang kita buat. Berikut aspek-aspek SEO of page yang bisa kita tingkatkan. Link building atau aktivitas untuk mendapatkan link dari website lain alias backlink. Peningkatan DA atau domain authority yaitu skor untuk memprediksi peluang ranking website di Google. Peningkatan PA atau page authority yaitu skor yang menunjukkan peluang sebuah halaman website berada di ranking teratas Google. Promosi konten lewat sosial media dan channel marketing lainnya, dan guest blog atau kegiatan untuk memasang artikel berkualitas kita di website lain yang di dalamnya terdapat backlink ke situs kita. Indikator utama SEO. Pertama, struktur URL. Indikator pertama yang harus diperhatikan adalah pembuatan struktur URL yang benar dan sesuai dengan topik yang dibahas. Selain itu, pastikan juga untuk membuat permalink atau slug yang mengandung main keyword dari halaman konten web kita. Kedua, penggunaan SSL atau TLS. Dengan adanya SSL, dapat meningkatkan keamanan data pengguna karena telah dienkripsi ketika proses transfer data yang terjadi pada website. Sertifikat SSL atau Secure Socket Layer sangatlah penting dalam mengoptimalkan website. Cara untuk mengetahui apakah website kita mempunyai SSL atau TLS atau tidak adalah dengan cara melihat URL kita. Jika masih menggunakan HTTP, maka website kita sudah dipastikan tidak memiliki SSL atau TLS. Namun, apabila mempunyai bukti sertifikat, maka URL kita akan berawalan HTTPS. Ketiga, menentukan topik konten. Untuk mendapatkan konten yang menarik dengan trafik yang besar, kita dapat melakukan keyword research untuk mendapatkan informasi secara lebih detail yang relevan dengan bisnis kita. Keempat, menentukan search intent. Search intent sendiri merupakan pembagian kata kunci berdasarkan tujuan bisnis yang hendak dicapai. Setidaknya terdapat 4 macam search intent, yaitu meliputi informational, untuk kebutuhan dalam memberikan berbagai informasi topik secara luas. Navigational, untuk mengarahkan kata kunci pada nama perusahaan atau brand langsung. Commercial investigation, untuk kebutuhan yang bersifat komersial dan membandingkan dua produk. Dan transactional, yaitu kata kunci yang digunakan untuk kebutuhan dan meningkatkan nilai konversi bisnis. Kelima, membuat struktur konten. Membuat struktur konten yang baik dan sesuai dengan prinsip penulisan artikel yang baik, pada umumnya akan menggunakan prinsip 5W+1H. Jangan lupa untuk membuat heading structure, menampilkan gambar, video, atau infografis untuk menunjang konten yang kita buat. Ketujuh, menambahkan backlink. Semakin banyak backlink yang kita dapatkan, maka Google akan menganggap website kita mempunyai kredibilitas yang tinggi. Pastikan backlink yang kita dapatkan berasal dari blog atau website yang berkualitas. 8. Mengoptimalkan kecepatan website. Semakin cepat website kita, maka semakin kita mudah untuk mendapatkan ranking pada halaman pencarian di search engine. Tools SEO. Berikut tools yang sering dipakai untuk optimasi SEO. Ahrefs. Tools ini adalah tools yang berbayar yang dapat kita gunakan untuk meriset keyword, mengetahui backlink, melihat posisi artikel yang kita tulis di pencarian Google, mengetahui keyword kompetitor, dan mengetahui backlink kompetitor. Dengan tools ini, kita sudah dapat memantau dan memonitor progres SEO website kita. Google Keyword Planner. Tools ini adalah tools gratis yang sudah disediakan oleh Google.
Dengan tools ini, kita bisa mengetahui keyword dan jumlah volume pencarian. SEO Quack. Tools ini adalah plugin di Google Chrome. Dengan SEO Quack ini, kita bisa melihat traffic kompetitor dengan gratis dan sangat mudah. SimilarWeb. Dengan tools ini, kita bisa melihat website kompetitor, mengetahui jumlah pengunjung kompetitor, mengetahui bounce rate kompetitor, monthly visit, page per visit, dan average session duration kompetitor. Dan yang terakhir, Keyword Everywhere. Dengan tools Keyword Everywhere ini, kita akan mengetahui jumlah detail volume pencarian kata kunci per bulan. Tools ini sangat bermanfaat untuk kita yang sedang melakukan riset kata kunci baru, karena tools ini memberikan juga kata kunci turunan atau LSI keyword. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan hidupin lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan untuk mengembangkan karirmu bersama HaloLearn. HaloLearn, accelerate your career.